Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuriza Fahmi Nugraha, NPM 10.117.093 dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil penelitian atau hasil scoping review saya mengenai hubungan intensitas dan lama paparan bising dengan gangguan pendengaran akibat bising pada pekerja tekstil. Nah, penelitian ini dilatar belakangi karena adanya gangguan pendengaran akibat bising atau merupakan gangguan pendengaran yang berupa penurunan fungsi pendengaran akibat paparan bising dengan intensitas yang cukup tinggi dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, untuk angka kejadian gangguan pendengaran akibat bising ini di Asia Tenggara terdapat 156 juta orang pada tahun 2012, lalu 3,7% pada pekerja dengan durasi perjalanan 5-9 tahun dan meningkat pada pekerja dengan durasi perjalanan 10-14 tahun. Lalu untuk faktor gangguan pendengaran akibat bising ini ada intensitas bising, lama paparan, usia, dan juga pemakaian alat pelindung telinga. Nah, di sini saya mengambil intensitas bising dan lama paparan bising untuk dijadikan faktor yang akan saya teliti. Lalu untuk bising itu sendiri itu merupakan suara yang tidak dikehendaki. Lalu jika di industri atau khususnya industri tekstil itu dapat bersumber dari alat-alat proses produksi atau mesin. Lalu di industri tekstil ini proses yang menghasilkan bising itu adalah proses weaving atau penenunan. Lalu dari Permenkes juga telah ditetapkan nilai ambang batas kebisingan. Lalu dampak dari kebisingan itu sendiri ada trauma akustik, temporary threshold shift, dan juga permanent threshold shift. Lalu tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara intensitas bising dengan gangguan pendengaran akibat bising. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan antara lama paparan dengan gangguan pendengaran akibat bising. Untuk rangka pemikiran, dari keempat faktor yang telah disebutkan tadi, ketika terpapar kebisingan itu akan merusak organ korti di koklea, sehingga pada pemeriksaan audiometri didapatkan adanya takik ataupun notch pada frekuensi 4000 Hz, yang menandakan itu merupakan gangguan pendengaran akibat bising yang bersifat sensori indera. Lalu untuk metode penelitiannya, di sini saya menggunakan scoping review, lalu populasi penelitiannya itu didapatkan dari jurnal internasional dan nasional yang berkaitan dengan gangguan pendengaran akibat bising pada pekerja tekstil. Lalu sampel penelitiannya di sini saya mendapatkan 6 artikel penelitian. Lalu untuk kriteria kelayakan atau kriteria PICOS-nya untuk populasi, ini saya mengambil pekerja pada pabrik tekstil, lalu intervensinya itu paparan bising. Lalu untuk comparison atau bandingannya itu dewasa yang tidak terpapar bising, outcome-nya itu kejadian noise inducing loss. Lalu untuk studinya itu penelitian observasional. Untuk prosedur penyusunannya, itu di mana saya mengambil database dari PubMed, ProQuest, ScienceDirect, Google Scholar, dan Springer Link. Nah, untuk keseluruhannya itu didapatkan 1.366. Lalu setelah di screening berdasarkan kriteria inklusi dan kriteria PICOS, didapatkan hasil akhirnya itu 6 artikel, di mana 4 artikel itu didapatkan dari jurnal internasional, 2 artikel didapatkan dari jurnal nasional, 5 artikel itu dari studi cross-sectional, lalu 1 artikel itu bersifat studi case control. Untuk pembahasannya, jadi seluruh artikel mendapatkan hasil jika intensitas bising berpengaruh terhadap noise hearing loss, khususnya pada intensitas bising lebih dari 85 desibel dan selama lebih dari 8 jam per hari. Lalu 5 artikel mendapatkan hasil jika lama paparan bising berpengaruh terhadap noise hearing loss. Jadi ketika seseorang terpapar bising dengan intensitas yang tinggi dan dalam jangka waktu yang cukup lama, itu dapat menyebabkan kolaps pada stereocilia, sehingga menimbulkan kerusakan yang bersifat permanen pada fungsi pendengaran. Jadi ketika stereocilia ataupun hair cell-nya tidak berfungsi, maka harus ada stimulasi ataupun suara yang berfrekuensi tinggi untuk menginisiasi adanya impuls saraf, sehingga bisa disebut threshold ataupun sensitivitas dari inner hair cell-nya juga akan meningkat dan akan menyebabkan hilangnya pendengaran. Dari kesimpulannya, itu terdapat hubungan antara intensitas bising dengan gangguan pendengaran, lalu terdapat hubungan antara lama paparan bising dengan gangguan pendengaran.
Di sini saya menyarankan untuk peneliti selanjutnya dapat meneliti tempat kerja secara langsung, khususnya pada tempat kerja yang menghasilkan bising. Lalu saran praktisnya, khususnya kepada pengelola industri tekstil, itu dapat mengambil tindakan preventif seperti menggunakan alat pelindung diri, memeriksakan fungsi pendengaran pekerja, dan juga memeriksa fungsi produksi, memeriksa mesin produksi secara berkala dan melakukan pengawasan. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.